الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hari ini adalah hari kebahagiaan, hari ini adalah hari kemenangan setelah kaum muslimin berjuang selama sebulan penuh menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwatnya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah kalian, berbahagialah kalian pada hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan tatkala ia berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan tatkala ia bertemu dengan Rabb-Nya. Adapun kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabb-Nya, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam." Setiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya dia untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi, dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
berbuka, dalam menahan dirinya dari lapar, dalam menahan dirinya dari haus. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita berkata kepada oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kaum muslimin bahwasanya berpuasa mendapatkan ganjaran yang tidak ada batasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam hadis orang yang berpuasa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalaqu fa bis-sha'im atyabu 'inda Allah taala min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa akan lebih harum daripada harumnya minyak kasturi. Sebagaimana sebagian para ulama mengatakan, yaitu tatkala di padang mahsyar, tatkala pada hari kiamat kelak akan keluar bau harum wangi dari mulut mereka karena mereka selama ini berpuasa, karena mereka selama ini menahan lapar. Demikian juga mereka akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang khusus namanya Babur Rayyan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga pada hari kiamat maka puasa dan Al-Qur'an akan membelanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'u lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi hambanya pada hari kiamat kelak. As-siyam yaqulu siyam, berkata puasa, ya Rabbi mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menahannya dari rasa lapar, dari makanan, dari rasa syahwat pada siang hari. Fasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku untuk memberikannya syafaat. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata Al-Qur'an, mana'tuhu naum, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sungguh aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku untuk memberikannya syafaat. Qala fayasfi'an, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada kebahagiaan yang satu lagi, farhatun 'inda fitri. Kebahagiaan tatkala ia berbuka setiap hari, tatkala ia berbuka puasa di bulan Ramadan, ia merasakan kebahagiaan, ia berbahagia. Terlebih lagi tatkala ia menyempurnakan 30 hari atau sebulan penuh ia berpuasa, maka hari ini disebut dengan Idul Fitri, hari raya berbuka. Karena orang-orang yang berpuasa pada hari ini bergembira dengan berbuka, gembira karena menjalankan ibadah kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah antum sekalian yang tatkala pada bulan Ramadan berdiri lama kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari kiamat kelak engkau tidak menunggu lama kedatangan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Berbahagialah antum tatkala di bulan Ramadan bersedekah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Bergembiralah antum yang berpuasa, bergembiralah antum yang membaca Al-Qur'an, yang menghatamkan Al-Qur'an. Maka pada hari ini adalah hari kemenangan bagi antum sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah pesantren. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah pesantren selama sebulan yang mengajarkan kepada kita begitu banyak makna-makna yang mana harus kita bawa makna-makna tersebut ke menghadapi 11 bulan ke depan sampai datang kembali bulan Ramadan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faidah-faidah pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan kita selama di bulan Ramadan, yang pertama, dengan berpuasa kita peka, kita diajari untuk peka terhadap orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan. Kita tahu bagaimana susahnya rasa lapar. Tatkala kita berpuasa, kita bekerja, maka rasa lapar yang menusuk perut kita, rasa dahaga yang sangat kita rasakan. Demikianlah yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang mereka susah untuk makan, susah untuk minum. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma
tetangganya di sebelah rumahnya merasa lapar, sedangkan ia mengetahui hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Nabi menyuruh kita untuk peka terhadap orang sekitar kita. Jangan sampai kita dalam kondisi senang-senang sementara orang sekitar kita dalam kondisi susah. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, pada bulan Ramadan bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita tidak berani untuk berbuka sebelum adzan maghrib tiba, meskipun tak ada seorang yang melihat kita. Maka ini pelajaran bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, walaupun kita di dalam kesendirian dan tak ada yang melihat kita. Betapa banyak orang-orang yang tatkala di hadapan teman-temannya, yang tatkala di hadapan kawan-kawannya, dia nampak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tatkala dia di dalam kesendirian, maka dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia jaga pendengarannya, tidak dia jaga lisannya, tidak dia jaga pandangannya. Maka dengan berpuasa kita belajar tentang muraqabah, bahwasannya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita karena Allah perkara yang halal saja bisa kita tinggalkan, maka merupakan sesuatu perkara yang halal. Akan tetapi karena kita berpuasa, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Minum adalah sesuatu perkara yang halal, akan tetapi karena kita berpuasa, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan suami istri merupakan perkara yang halal, akan tetapi karena kita berpuasa, semuanya kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi terhadap perkara-perkara maksiat, harusnya kita bisa meninggalkannya, tidak untuk melanggarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, bahwasanya kita bekerja sama antara kita, istri dan anak-anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri memasakkan makanan sahur, kita membangunkan anak-anak sahur bersama mereka, saling mengingatkan untuk berpuasa, saling mengingatkan untuk salat malam, saling memberikan motivasi. Maka ini pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita harus bersama-sama, tidak boleh egois. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala 10 hari terakhir, apa yang dikatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir, syadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqadha ahlahu, dan beliau membangunkan istri-istrinya untuk salat malam. Ini merupakan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan istrinya agar istrinya juga bisa beribadah. Maka dalam kehidupan ini tidak boleh seorang egois. Yang penting saya beriman, yang penting saya mengerjakan ibadah, saya tidak peduli dengan istri dan anak-anak saya. Itu urusan mereka masing-masing. Seorang muslim tidak boleh seperti itu. Seorang muslim tidak boleh egois. Dia harus memikirkan istrinya, memikirkan anaknya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah kepada keluargamu untuk salat, perintahkanlah istrimu untuk salat, perintahkanlah anakmu untuk salat. Maka di dalam kehidupan ini kita harus saling mengingatkan antara suami dan istri, dan juga kepada anak-anak kita sekalian, agar kita bisa bersama-sama dikumpulkan
beliau, Sofiyah bintu Huyai, datang kepada Nabi SAW di masjid. Kemudian beliau mengobrol dengan Nabi. Kemudian maka Nabi pun mengobrol dengan istrinya. Bahkan Nabi keluar dari masjid untuk mengantar istrinya ke rumahnya, padahal beliau sedang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang tidak ada alasan baginya untuk tidak perhatian terhadap istrinya. Jika Nabi saja yang super sibuk dan sibuk dengan ibadah tetap bisa mesra dengan istrinya meskipun di bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara pelajaran yang kita ambil dari bulan Ramadan yaitu murahnya hati untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan dan menjadi tambah dermawan tatkala bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan alhamdulillah kita bersedekah, dan semoga sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti setelah bulan Ramadan kita berhenti untuk bersedekah. Bahkan dalam hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Tasaddaqu, bersedekahlah kalian." Nabi menyuruh bersedekah di hari Id, di hari Lebaran, menunjukkan bahwasannya bersedekah itu bukan hanya pada bulan Ramadan saja, karena sedekah merupakan salah satu ibadah yang mulia, seperti yang tadi telah disampaikan, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah, bahwasanya setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Tatkala matahari berjarak 1 mil, tatkala manusia panasan bercucuran keringat, maka orang yang rajin bersedekah akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak, terutama para wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hari Lebaran maju menuju saf-saf para wanita, maju menuju saf-saf para ummahat. Nabi memberikan nasihat khusus kepada mereka untuk bersedekah. Maka Nabi berjalan menuju ke saf ummahat, menuju saf wanita bersama Bilal. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, "Ya ma'syaral nisa, wahai kalian para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa akthirna istighfar, dan perbanyaklah istighfar, berbanyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aytukunna, karena sesungguhnya aku melihat kalian aktsar ahli nar, merupakan penduduk terbanyak di neraka." Faqalat imra'atun minhunna jazla, kemudian ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsar ahli nar?" Wahai Rasulullah, mengapa para wanita banyak di dalam neraka? Qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Dan di dalam riwayat yang lain, takfurna al-ashir wa takfirna syahwa. Di dalam riwayat lain takfurna al-ashir wa takfurna syahwa. Karena kalian banyak melaknat dan karena kalian kufur terhadap nikmat suami kalian, kufur terhadap suami kalian. Dan di dalam riwayat yang lain, wa takfurna syahwa, dan kalian banyak mengeluh, dan itu sudah menjadi qadrat para wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk banyak bersedekah, karena dengan sedekah itulah yang akan menyelamatkan mereka dari neraka Jahannam. Maka ketika Nabi menasihati mereka para sahabiat, para wanita langsung melemparkan perhiasan mereka, melemparkan cincin-cincin mereka, melemparkan anting-anting mereka, melemparkan kepada Bilal pada waktu itu. Oleh karenanya, para ibu-ibu, para wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah taat kepada suami kalian. Taatilah suami kalian sebagaimana kalian taat kepada orang tua kalian dahulu. Berbaktilah kalian kepada suami kalian sebagaimana kalian berbakti kepada orang tua kalian dahulu. Ya ma'syaral nisa, wahai kalian
dan berbakti kepada suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Maka taat kepada suami merupakan ibadah yang mulia. Sebab utama untuk masuk surga tentu perlu kesabaran, tentu perlu perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita kembali di surga yang kelak. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma adhill ash-shirka wal musyrikin. Allahumma adhill ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Rabbana ij'al hadha al-balada amina. Rabbana ij'al hadha al-balada amina wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن علم القرآن